Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lestari. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator, dan ini adalah teman saya Angel Cantika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan faktor penyebab korupsi. Untuk itu, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk membacakan materi kami. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Koruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata koruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam pasal 8 UN Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocol Treaty yang digagas kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan, korupsi memiliki dua definisi, yaitu yang pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik baik secara langsung maupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. 2. Korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung dan tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi ini ada 30 bentuk atau jenis korupsi yang meliputi 1. Menyuap pegawai negeri, 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, 3. Pegawai negeri menerima suap, 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, 5. Menyuap hakim, 6. Menyuap advokat, 7. Hakim dan advokat menerima suap, 8. Hakim menerima suap, 9. Advokat menerima suap, 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, 11. Pegawai negeri memalsukan buku atau pemeriksaan administrasi, 12. Pegawai negeri merusak bukti, 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti, 15. Pegawai negeri memeras, 16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain, 17. Pemborong membuat curang, 18. Pengawas proyek membiarkan pembuatan curang, 19. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang, 20. Pengawas rekan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan dan yang diurusnya, 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK, 25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan, 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, 28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, 29. Seseorang yang memegang jabatan-jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, 30. Saksi yang membuka identitas pelapor. Adapun yang dapat diklarifikasikan korupsi menjadi 7 bentuk, yaitu 1. Merugikan keuangan negara, 2. Menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Pembuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.
Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Penyebab korupsi yang pertama berasal dari aspek individu si pelaku. Artinya, tindakan korupsi yang disebabkan oleh dorongan dalam diri pelaku berupa keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Penyebab korupsi dari aspek individu pelaku meliputi sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Yang kedua, aspek organisasi. Penyebab korupsi dari organisasi bersifat luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Aspek dalam tubuh organisasi ini dapat membuka kesempatan korupsi, baik bagi pelaku yang sudah punya dorongan pribadi maupun tidak. Berikut ini penyebab korupsi dari aspek organisasi. Kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dan yang ketiga, aspek masyarakat, tempat, individu, dan organisasi berbeda. Berikut ini penyebab korupsi dari aspek masyarakat, tempat, individu, dan organisasi berbeda. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara, dan tentunya korupsi selalu menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merugikan masyarakat yaitu 1. Penyalahgunaan dana publik. Korupsi mengarah pada penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. 2. Ketidaksetaraan. Korupsi memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan keuntungan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi, sementara masyarakat luas menderita akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dan sumber daya yang seharusnya. 3. Kerusakan infrastruktur dan layanan publik. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan pengurangan kualitas layanan publik karena dana yang seharusnya dilokasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur digunakan secara tidak efisien untuk dicuri. 4. Meningkatkan biaya hidup. Korupsi dapat menyebabkan inflasi dan meningkatkan biaya hidup karena pengeluaran yang tidak efisien dan peningkatan harga barang dan jasa akibat manipulasi pasar. 5. Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang keenam, penghambatan pembangunan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merugikan perekonomian. Korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi perekonomian suatu negara yaitu 1. Pengurangan investasi, 2. Penurunan kepercayaan investor, 3. Distorsi dalam alokasi sumber daya, 4. Dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Korupsi juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar dan menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang penting. Dampak yang ditimbulkan korupsi bagi negara. Yang pertama, pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, pengurangan investasi domestik dan asing. 3. Penghambatan pembangunan ekonomi. 4. Distorsi dalam alokasi sumber daya. 5. Meningkatnya ketidaksetaraan. 6. Serta penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Upaya untuk mencegah korupsi secara efektif. Untuk mencegah korupsi secara efektif diperlukan upaya lintas sektor dan multidimensi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan meliputi: yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan dengan proses hukum yang transparan. Kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik termasuk melalui audit independen dan pelaporan keuangan yang terbuka. Ketiga, membentuk lembaga anti korupsi yang independen dan kuat dengan wewenang untuk menyelidiki,
menuntut dan mengadili pelaku korupsi. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah dan sektor publik lainnya. Yang kelima, memperkuat integritas dan etika dalam pemerintahan dan sektor swasta melalui pelatihan, pembinaan, dan pembentukan kode etik yang ketat. Keenam, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta proses administrasi pemerintahan lainnya. Ketujuh, mendorong budaya organisasi yang menolak korupsi dan mempromosikan integritas termasuk melalui insentif dan penghargaan bagi perilaku yang jujur dan etis. Dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi serta pentingnya memerangi korupsi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk kesimpulannya, korupsi adalah merupakan permasalahan serius yang merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi mulai dari suap, nepotisme, penyuapan, pencucian uang, hingga pengelapan dana. Terjadinya korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi yang bersisten, dan ketidakmampuan sistem pengawasan yang efektif. Korupsi juga merupakan perbuatan merugikan yang mengambil keuntungan pribadi dari kekuasaan publik, contohnya seperti suap, nepotisme, penyuapan, pencucian uang, dan penggelapan dana. Dan terjadinya korupsi disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi yang persisten, dan ketidakmampuan sistem pengawasan yang efektif. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.